Puji Tuhan. Dia besar, dia Allah kita yang luar biasa, amin. Saya yakin dan percaya seberapa kita yang hadir pada saat ini, kita terus mengalami Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita, amin. Karena Bapak Ibu Saudara memang benar bahwa manusia kita ini adalah pribadi-pribadi yang serba terbatas, ya. Ada kemampuan kita itu terbatas. Tapi satu hal yang kita ketahui bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Allah yang istilahnya unlimited gitu ya, tak terbatas ya. Kuasanya luar biasa ya. Dia mau lakukan sesuatu langsung jadi ya. Dia adalah Allah yang kita sembah. Pagi hari ini kita mau belajar tentang Allah yang tak terbatas. Karena itu jangan kita batasi ya. Jangan kita batasi kuasanya ya. Jangan batasi kuasanya. Kita udah tahu bahwa Allah kita Allah yang tak terbatas. Namun terkadang atau bahkan mungkin seringkali kita membatasi kuasa Tuhan ini dengan cara pandang kita ya, dengan logika kita. Nah, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak terbatas, nggak bisa dijangkau oleh akal logika kita ya. Karena kalau kita udah bisa jangkau Allah kita dengan akal logika kita, dia bukan Allah lagi. Makanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak terbatas, tapi kita diberi akal ya, pikiran untuk memikirkan hal-hal yang luar biasa di mana Tuhan rindu kita bisa mengetahuinya. Amin. Jadi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Jadi jangan batasi kuasanya. Kita mau lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7. Ya, 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang pertama dan kedua. Ya. Kita baca bersama-sama. Boleh? 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Saya akan berikan aba-aba dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan terus berikutnya ayatnya yang kedua ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah ini dicatat, ini berkaitan dengan perikop sebelumnya pada pasalnya yang ke-6 ya. Perikop terakhir dalam pasal 6 itu berbicara tentang tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Dikatakan, saya bacakan, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Nah, jadi ini ada kaitannya Bapak Ibu Saudara dengan pasal yang ke-6 perikopnya yang terakhir, di mana Samaria itu dikepung oleh Raja Ben-Hadad ya, Raja Aram, dan mengakibatkan katanya kelaparan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam perikop itu, satu perikop itu, saking dahsyatnya kelaparan itu, mereka tidak mendapatkan pasokan makanan ya, sampai ada yang anaknya dimasak terus dimakan. Ini peristiwa yang sangat mengerikan ya. Sehingga bisa dikatakan itu terjadi
yang namanya kanibalisme. Jadi orang bisa makan daging, orang itu di pasal yang ke-6 ini kalau Bapak Ibu Saudara baca. Jadi ini kelaparan yang dahsyat itu merupakan sebuah malapetaka yang luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Ya. Sampai raja Yehudi sampai dia berpikir, ini malapetaka ini itu memang sengaja. Itu diberikan Tuhan kepada mereka. Nah saudara, saya bacakan di dalam ayatnya yang terakhir pasalnya yang ke-6. Karena ini latar belakangnya ya. Dikatakan selagi ia berbicara dengan mereka, maksudnya selagi nih Elisa berbicara dengan para tua-tua yang ada di rumahnya, mereka ngumpul ya, itu raja datang. Nah, karena sebenarnya sebelum raja datang dia udah nyuruh dulu orang untuk mendahului dia. Tetapi itu sudah diketahui oleh Elisa. Sampai dia berkata kepada para tua-tua itu, dia bilang, ini sebentar lagi ada orang yang datang. Orang itu adalah suruhan si pembunuh itu. Nah jadi si raja Yehuda ini dikatakan bahwa si pembunuh itu, ya, si pembunuh itu nyuruh orang mau menggal kepalanya Elisa. Ya, karena kita tahu itu perikop sebelumnya juga saya pernah sampaikan tentang bagaimana Tuhan terus berbicara kepada Elisa yang dipakai oleh Tuhan sebagai abdi Allah itu untuk menyampaikan berita-berita penting kepada raja itu. Sehingga ya setiap mereka dikepung oleh orang-orang Aram itu mereka tidak melewatinya, mereka lolos. Kemudian sampai ingat Bapak Ibu Saudara, Elisa sampai membuat itu tentara Aram itu buta, kemudian mereka dibawa ke Samaria. Sampai di Samaria terus Elisa berdoa lagi, bukakan, celikan mata mereka. Akhirnya celik mata mereka, kemudian si raja ini, apakah harus aku bunuh? Tapi Elisa bilang jangan, iya kan? Biasakah kau membunuh orang yang ditawan, dikatakan di situ. Akhirnya berikan jamu mereka dengan makanan. Akhirnya singkat cerita dijamulah mereka. Setelah mereka selesai makan, mereka pulang. Nah terjadi beberapa waktu terjadi keamanan di situ, nggak ada gerombolan-gerombolan yang datang katanya kan. Nah kemudian terjadi lagi muncul di sini orang-orang Aram datang mengepung Samaria ya. Nah kemudian muncul ayat ini. Ini ayat merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Elisa ya kepada raja dan kepada ajudannya. Dia berkata ya, tetap di ayatnya yang pertama, kalau kita lihat di situ, lalu berkatalah Elisa dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah sebenarnya itu merupakan sebuah janji nubuatan yang disampaikan oleh Elisa, di mana umatnya mereka ini akan mengalami sebuah pemulihan ya, di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kita lihat respon dari perwira ya, respon dari perwira atau ajudan raja itu Bapak Ibu Saudara, bisa diklik. Nah, jadi respon dari sebelumnya bisa diikutin ya, saya nggak pakai ini aja. Jadi sebelumnya balik awal ayat-ayat firman Tuhan sebelumnya. Ini yang mau saya katakan. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ini perwira atau ajudan dari raja itu meresponi nubuat Elisa ini dengan seolah-olah mereka menghina, mengenyek si Elisa sebagai abdi Allah itu tentang nubuatan itu. Karena responnya begini kan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi dia bilang, mana mungkin terjadi walaupun Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Kenapa? Mereka melihat
malapetaka yang dahsyat terjadi kepada mereka dan itu tidak kunjung selesai. Nah terus selanjutnya kita lihat, ini respon yang mungkin seperti ini ya. Terus, jadi, nah ini respon perwira atau ajudan raja itu sepertinya dia sangat tidak percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa. Dan tentu ajudan atau perwira ini dia sepakat dengan raja gitu kan. Karena raja dan dia itu ada pada waktu itu di di perikop sebelumnya. Jadi mereka tidak mempercayai si Elisa ini. Mau ngomong sampai berbusa mereka udah nggak percaya. Jadi mereka tidak percaya adanya mujizat. Padahal kita melihat dalam perjalanan umat Tuhan, mereka terus mengalami mujizat demi mujizat dalam perjalanan hidup mereka. Tetapi mereka, saya kira mereka sampai sakit hati mungkin ya. Mereka kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak segera memberi pertolongan. Bahkan beranggapan bahwa Tuhan yang jadi penyebab terjadinya malapetaka. Kalau kita lihat kan yang firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Jadi raja yang menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab malapetaka yang mereka alami. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak orang, jangan sampai ada di antara kita yang marah terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, karena kita melihat kita ada di dalam situasi sulit, kondisi yang susah, ya, hubungan suami istri terus bentrok. Kita berpikir, saya rajin ke gereja, tapi kok ini enggak terjadi pemulihan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam ayat berikutnya. Ini akibat Bapak Ibu Saudara dari ketidakpercayaan mereka. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 17 dikatakan, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang Samaria tadi ya. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ya, karena apa? Dia kan bilang itu akan terjadi, dia akan melihat ya bagaimana nubuat itu terkabulkan, nubuat itu terjadi. Dia akan melihat bagaimana akan berlimpah makanan di Samaria, ya. Tapi dia tidak menikmati makanannya. Akhirnya ini penggenapan, ya. Dia menggenapi nubuat Elisa. Karena apa? Akibat dari ketidakpercayaannya. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat. Jadi si Elisa bukan hanya sekedar omong doang, tetapi setiap omongan dia itu kita melihat hal itu terjadi. 2 Raja-Raja 7 ayat 16 dikatakan, maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang telah berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa itu terjadi. Nah kita lihat, jadi ini katanya penduduk Samaria, mereka datang ya ke perkemahan orang-orang Aram untuk menjara. Nah itu memang kalau di dalam peperangan pada waktu itu, yang menang perang dia akan menjara mereka yang kalah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka keluar ya, jadi penduduk kota itu mereka keluar untuk menjara. Kenapa bisa terjadi? Karena telah terjadi mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak usah berperang, tapi Tuhan sudah berperang ganti mereka. Karena kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ya ada 4 orang kusta. Ya, singkat cerita mereka mereka juga berpikir bagaimana kondisi kita, ya. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah gitu ya.
Bukan hanya orang-orang yang Samaria yang ada di dalam kota. Orang-orang sakit kusta pada zaman itu, mereka itu selalu dipojokkan, mereka disingkirkan. Jadi mereka itu kayak sampah masyarakat karena penyakit yang diderita sama mereka. Ya, mereka tempatnya di pinggir perkemahan, nggak bisa digabung dengan masyarakat pada waktu itu, atau di pinggir kota. Ya, nah mereka itu berbicara, mereka lihat kondisi mereka yang ada di luar perkemahan, di mana mereka sudah mengalami juga bencana yang terjadi seperti apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di dalam kota. Mereka sudah tidak mendapatkan suplai makanan dari keluarga. Memang mereka diasingkan, dipinggirkan, tetapi makanan disuplai oleh keluarga. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka berpikir, bagaimana ini mereka bicara-bicara, berbincang-bincang. Kalau kita masuk ke dalam kota, pasti kita masuk, ujung-ujungnya kita mati. Kenapa? Mereka juga mengalami kekurangan. Nah kalau kita tinggal diam di sini tidak melakukan sesuatu, ujung-ujungnya juga pasti kita mati. Jadi bagaimana? Kemudian dia melihat bahwa perkemahan orang Arab yang mengelilingi kota Samaria ini. Mereka pikir, gimana kalau kita ke sana? Kalau kita menyeberang ke perkemahan itu, ya ada dua pilihan. Ya kalau mereka membiarkan kita hidup, pasti kita hidup. Kalau mereka mau membunuh kita, ya pasti kita mati. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk pergi. Ya, karena ada dua pilihan. Karena kalau mereka tinggal cuma satu pilihan, mereka tinggal menunggu mati. Mereka masuk ke dalam kota, mereka pasti mati. Akhirnya mereka pergi. Ya. Nah sesampainya mereka di perkemahan, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, perkemahan, pokoknya mereka sampai di pinggiran perkemahan lah. Itu mereka melihat itu nggak ada orang di situ. Ya, udah ditinggal oleh tentara-tentara Arab. Orang-orang Arab itu udah melarikan diri. Karena Tuhan membuat mujizat. Katanya mereka ini, orang-orang Aram ini mendengarkan bunyi-bunyi pasukan berkuda yang besar gitu ya. Pasukan orang-orang tentara, kereta-kereta yang besar yang sedang datang menyerbu mereka. Akhirnya mereka nggak diperangi, mereka udah kabur dengan sendirinya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa mengalami mujizat. Nah ini selanjutnya ya kita lihat. Jadi nubuat Elisa itu digenapi di dalam ayat yang ke-18 dan 20. Dan terjadilah juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 suka jelai akan berharga sesikal, dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Jadi lihat. Dan terjadilah juga seperti yang dikatakan, artinya nubuatnya tergenapi. Nubuat Elisa itu digenapi. Nah pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah. Ya, dia berbicara, mungkin kalau bisa saya bahasakan dengan bebas itu, dia bertindak serampangan gitu kan. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan itu mungkin terjadi? Nggak bakal lah. Nggak bakal kita mengalami berkat Tuhan, nggak bakal kita mengalami pemulihan. Karena kita melihat ini, masalah demi masalah itu nggak pernah kunjung meninggalkan kita. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan itu terjadi. Ya, dia melihat bagaimana masyarakat kota Samaria ini, mereka membawa hasil jarahan mereka, ya, mereka membawa banyak makanan, tetapi dia tidak menikmati makanannya. Bahkan di sini dikatakan bahwa dia mengalami hal yang begitu mengerikan, ya, karena dia diinjak-injak, dikatakan di sini, oleh masyarakat kota itu di pintu gerbang. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak di pintu gerbang, lalu matilah ia. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masalah persoalan pergumulan yang mereka alami, ya,
di dalam kehidupan mereka begitu mengerikan, ya, begitu beratnya masalah persoalan yang mereka hadapi, sampai-sampai mereka tidak memiliki keyakinan, menghilangkan keyakinan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara kalau kita mengalami persoalan pergumulan yang berat? Kita lihat kok nggak ada tanda-tanda gitu ya, nggak ada tanda-tanda, lanjut, nggak ada tanda-tanda yang kira-kira membawa kita kepada satu pemulihan atau persoalan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pertama, ya, apapun yang kita alami, persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi, ingat, di masa yang lampau kita sudah banyak mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami kuasa Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Yang mengalami kuasa Tuhan di masa lampau, pernah? Haleluya. Masih percaya kuasa Tuhan masih bisa berlangsung, masih bisa berlaku bagi kita? Nah, kita harus tetap percaya firman-Nya pasti digenapi. Amin. Kita mungkin mengalami kekurangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, mengalami kekurangan makanan di rumah mungkin. Persoalan suami istri, orang tua dan anak, ya. Seolah-olah merupakan sebuah bencana atau malapetaka di dalam kehidupan keluarga. Dan itu terus berlangsung lama. Masihkah Bapak Ibu sudah bertahan? Masihkah kita percaya firman-Nya pasti digenapi? Firman Tuhan berkata, ya, bahwa Allahku akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Masih percaya berkat itu? Bagaimana kita lihat kondisi kita sekarang ini? Waduh, pekerjaan, mau kerja susah. Mana berkat Tuhan? Mungkin kita berteriak setiap hari, setiap pagi, Tuhan tolong berkatilah kami pada hari ini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tetapi kenyataannya, jangankan secukupnya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami banyak kekurangan. Karena orang kalau mengkategorikan secukupnya, ya saya penting nggak usah kaya-kaya, yang penting cukup. Pas mau beli mobil, punya uang cukup beli mobil gitu kan. Pas mau beli rumah, ya ada cukup buat beli rumah gitu kan. Semuanya serba cukup. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa setiap firman Tuhan ya dan amin. Karena kalau Tuhan berbicara pasti digenapinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Bilangan pasal 23:19, dia katakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini terbukti bahwa apa yang Elisa sampaikan, ya, itu terbukti. Nubuat itu jelas dan itu terjadi. Bukan nunggu lama. Dia katakan besok. Wah, kalau nggak terjadi itu ancamannya mau dipenggal kepalanya kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin, percaya firman-Nya pasti digenapi. Amin. Saudara mungkin berada di dalam kesulitan, mengalami persoalan atau pergumulan yang berat. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan masih tetap ada bersama dengan kita. Amin. Lanjut. Nah, saudara, kita lihat ya. Jangan meremehkan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya seperti perwira raja tadi, ajudan raja tadi. Dia meremehkan firman. Dia berkata mana mungkin. Padahal firman Tuhan mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya mujizat terjadi? Haleluya. Itu terjadi. Kalau terjadi di masa yang lampau, sampai sekarang ini masih terus terjadi mujizat. Apakah engkau sakit membutuhkan mujizat? Masih percaya engkau bisa disembuhkan?
Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan kita. Jangan, waduh udah bertahun-tahun sakit gitu ya. Tapi kenyataannya saya masih mengkonsumsi obat, nggak bisa lepas obatnya. Wah udahlah, menyeberang ke penyembuhan yang lain. Nah, saudara mau menyeberang untuk cari penyembuhan ke tempat yang lain? Mau beriman kepada yang meremelek kan ada. Nah Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada senantiasa beserta dengan kita. Amin. Kita punya Allah yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Dia beserta dengan kita dapat pertolongan enggak? Pasti kita mendapatkan pertolongan. Kita bilang, itu sudah terlalu banyak persoalan saya, terlalu menderita. Tapi ingat, Tuhan pasti menolongnya. Amin. Dan ingat, meremehkan firman Tuhan sama dengan menganggap firman itu tidak penting. Saudara, percaya firman itu penting bagi kehidupan kita? Setiap hari kita masih merasa penting renungan disampaikan? Kita mendengarnya setiap hari? Kalau kita mendengarnya setiap hari, kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan. Oleh karena itu setiap firman Tuhan yang disampaikan, mari dengar, taruh dalam hati, praktekkan itu dalam perilaku kita. Maka kita akan melihat Tuhan luar biasa. Ingat Amsal 13 ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi tadi contoh yang buruk ya. Si perwira raja atau ajudan raja ini, itu contoh yang buruk yang tidak perlu kita tiru ya. Dia menyepelekan firman, menganggap tidak penting firman. Padahal dia tahu nggak bahwa yang berbicara itu adalah abdi Allah. Abdi Allah pada waktu itu mereka memang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita dari sorga. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk bangsa itu, untuk umat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak kekurangan firman. Amin. Masih ada yang kurang firman? Firman itu sudah ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Dan ada di dalam handphone. Semua sudah punya handphone ya. Di situ ada Alkitab. Alkitab, firman yang ada tertulis. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan firman. Kalau mungkin kita bilang, wah saya nggak akan berhasil dalam hidup kita. Karena kalau lihat dari potongan aja nggak bisa. Nggak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah menubuatkan saya di tempat ini. Ada yang lihat saya dipanggil ke depan. Terus dia bilang, "You, kamu akan menjadi seorang jutawan?" Ada yang dengar? Jutawan. Setiap bulan sih kalau mau juta ada gitu kan. Itu nggak perlu dinubuatkan gitu. Tapi dia bilang, saya akan menjadi seorang bilioner. Waduh. Saudara percaya? Saya jadi bilioner. Percaya nggak? Lihat penampilan saya, tampang saya. Kira-kira punya tampang seorang bilioner nggak? Saudara, terkadang waktu dulu saya pelayanan di Bengkulu, saya melayani di desa-desa. Mereka nggak percaya saya pendeta. Mereka bilang, enggak. Pak David itu kayak tampang pengusaha. Wih, pengusaha, orang pendeta dibilang tampang pengusaha. Nah ini bilioner. Nah saudara, jangan meremehkan firman. Amin. Mungkin kita berkata, wah nggak ada tampang, potongannya nggak ada gitu ya. Tapi tetap percaya. Saya percaya. Kapan waktunya? Besok? Tunggu waktunya Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara mau jadi apa?
Kita semua adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua punya tempat tinggal yang baik untuk ditempati. Amin. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Karena Allah senantiasa mencukupi apa yang kita butuhkan. Setiap hari kita melihat bagaimana anugerah Tuhan dicurahkan di atas kehidupan kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jadi kita harus percaya. Jangan meremehkan firman Tuhan. Apalagi ada seorang hamba Tuhan yang sedang berbicara. Lagi sedang berbicara, angkat tangan. Pak, tidak menyentuh. Waduh, saya pernah ngalami. Saya pernah lihat ada seorang pendeta gembala situ lagi berbicara itu di daerah luar provinsi itu ya. Dia sedang berbicara, tiba-tiba ada orang yang angkat tangan. Saya di sebelahnya gitu. Angkat tangan. Pak pendeta, kok tembaknya tidak menyentuh? Waduh. Itu meremehkan firman Tuhan itu, ya. Jadi kita harus belajar, siapapun yang berbicara kita harus menghargai, bukan karena orangnya tapi karena firman-Nya. Amin. Jadi siapapun yang berbicara atas nama Tuhan, kita harus menghargai, menghormatinya. Karena firman-Nya pasti digenapi. Jangan sampai kita meremehkan. Bisa lanjut? Nah, terus berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya kita melihat. Ini saya kasih contoh-contohnya aja. Terus ini adalah seorang yang bernama John Lennon katanya kan. Nah, ia dikenal sebagai seorang yang jenius dalam mengaransemen dan membuat lagu. Ia pernah berbicara kepada sebuah media yang mewawancarinya bahwa The Beatles lebih dikenal ketimbang Yesus. Wow, luar biasa ya. Sampai dia saking populernya dia bilang grup bandnya itu lebih dikenal daripada Yesus. Gimana dengan kita? Perusahaan kita lebih dikenal daripada Yesus. Usaha kita, pribadi kita lebih dikenal daripada Yesus. Kita lebih dikenal orang daripada Yesus. Nah, singkat cerita, dengan dia mengatakan seperti itu, gak lama kemudian ya, seorang fansnya menembak dia, mati. Ya kan? Karena dia meremehkan. Terus selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, yang berikut dikatakan bahwa Thomas Andrew ini, dia adalah orang yang membuat kapal, tahu ya, kapalnya besar, kapal pesiar, ya, kapal Titanic katanya kan. Nah, sampai dia bilang bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Kapal itu dia pikir, wah besar, dibuat dari bahan-bahan yang kuat, nggak bakal tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bakal menenggelamnya. Buktinya Bapak Ibu Saudara dalam pelayarannya menuju ke Amerika, katanya di sini dikatakan dia menabrak karang yang besar. Ini semua tahu ya filmnya. Kemudian yang satu lagi itu wanita cantik ya, namanya Marilyn Monroe. Wah, ini yang tahun-tahun kelahiran tahun-tahun 60-an ya. Tahu semua ya. Dia pernah dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham katanya. Dia mau diinjili, disampaikan tentang berita baik. Tetapi Marilyn Monroe berkata, maaf, saya tidak butuh Yesus. Ya, jadi saya tidak butuh Yesusmu, maaf, saya tidak butuh Yesusmu. Tak berselang lama Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ia ditemukan meninggal di apartemennya. Jadi jangan bermain-main Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan kita, ya. Kalau kita mau ikut dia atau gimana, jangan mengucapkan kata-kata itu penuh kuasa. Betul? Jadi kita harus mempercayai Allah, mempercayai firman-Nya. Amin. Karena ketika kita percaya firman-Nya, itu berarti kita percaya akan Tuhan, ya. Karena seperti seperti si perwira itu, dia tidak percaya pada Elisa, sama artinya dia tidak percaya akan nubuat, akan firman, dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, makanya hati-hati. Terus selanjutnya kita masuk pada kedua. Percaya mujizat masih terjadi. Apapun masalah yang kita hadapi, percaya mujizat masih terjadi. Amin. Mujizat masih terjadi.
Kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja 7 ayat 6 dan 7 ya, tadi saya sudah ceritakan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu, dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi ini permasalahannya. Ya, itu Tuhan cuman klik kuping mereka kan. Wah, pendengaran mereka berubah. Orang nggak ada apa-apa tapi itu kayaknya deru suara, bising itu di sekitar mereka itu terjadi. Ya. Itu Tuhan sedang membuat mujizat agar supaya umatnya bisa percaya kepada Tuhan dan mengalami hal yang dahsyat dan hal yang luar biasa, supaya mereka tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Persoalan kita pada hari ini, yakinlah ya, kita butuh mujizat, itu pasti terjadi. Kita lihat perusahaan kita, pekerjaan kita butuh mujizat di situ, atau di keluarga kita butuh mujizat. Mujizat itu terjadi ya, karena Tuhan kita yang kita sembah itu, Dia adalah apa? Pemilik kuasa itu, dan Dia bisa mengubah segala sesuatu menjadi sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Tuhan mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita, yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat, terkadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan membuat itu terjadi dalam hidup kita agar kita melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya persoalan pergumulan yang sama, entah di dalam kehidupan keluarga kita ya, yang terkadang itu merobek-robek jiwa kita, membuat hati kita lulu lantak gitu ya, yang pokoknya hancur, berkeping-keping, sampai muncul yang namanya apa? Lagu hatiku hancur, katanya kan, hatiku hancur mengenang di Kau, berkeping-keping jadinya, ya, karena permasalahan terjadi, ya, sakit hati, suami menyakiti hati istrinya. Nah, ini saya gambarkan Bapak Ibu Saudara seperti ini, ya, apa namanya? Seperti apa namanya ini? Tisu ya. Tisu ini gambaran hidup kita. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan pekerjaan kita, usaha kita. Ya, ketika apa namanya? Karyawan kita bermasalah, mungkin hati kita ada yang ngerobekin kan? Ah, hatinya udah kayak begini nih. Istri nyakitin suami, robek gitu ya. Terus anak nyakitin orang tua, robek, bahkan putus, Bapak Ibu Saudara ya. Terus teman tetangga nyakitin hati kita, jadi bolong hatinya, ya kan? Nah saudara, kita sendiri tidak bisa memulihkannya, harus dibawa ke pabrik untuk diolah ulang, betul nggak? Bisa nggak mau dirubah ini? Nggak bisa, harus dibawa ke pabrik atau orang yang punya keahlian. Nah Tuhan itu ahli Bapak Ibu Saudara untuk mengubah kehidupan kita. Yang hati yang robek begini, itu kalau di tangan saya karena saya ahlinya, itu udah sobek-sobek begini kan. Itu saya bisa apa namanya, bisa bejek-bejek ini ya.
dibejal, dibentuk lagi. Sama kayak hati kita yang sudah hancur, dibentuk oleh Tuhan. Kemudian dibuat baru, buat baru gitu ya. Buat baru. Nah, wah. Itu proses pembentukan. Tadi sudah sobek-sobek. Tapi dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Ya, ini memang 2 lapis ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini nih. Ini masih 2 lapis maksudnya. Ya. Jadi begini nih. Jadi ini 2 lapis ya tetap aja 2 lapis. Ini udah bener. Tadi udah dibentuk. Udah dibentuk jadi baru ini. Iya kan? Dan ini lagi, inilah hati kita, hidup kita yang hancur. Kalau di tangan Tuhan bisa dipulihkan. Jadi mujizat masih bisa terjadi. Amin. Masih bisa terjadi, kata siapa nggak bisa gitu ya. Jadi padahal udah dirobek-robek ya, udah dirobek-robek. Nih, siapa yang bisa? Ada nggak? Pak Aon bisa? Ko Chun? Nggak bisa. Oh, berarti bukan ahlinya. Jadi kalau kita sakit hati, sakit hati karena pasangan hidupnya, ya jangan lari ke Ko Chun, ya. Lari kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan keluargaku. Minta Tuhan bela keluargaku. Supaya aku mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Jadi mujizat Tuhan masih terus terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Terus ya. Jadi kita lihat ini. Ini respon orang sakit kusta ya. 4 orang yang sakit kusta, mereka berada di pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk lanjut? Ini saya udah ceritakan tadi ya. Jadi mereka berbicara, kemudian mereka mengambil tindakan untuk melangkah. Mereka berjuang. Mereka rela keluar. Kalau mereka mau di zona nyaman aja, udahlah kita di sini tunggu makanan datang gitu ya. Udah nggak terjadi apa-apa. Tapi mereka tidak mau seperti itu. Kita juga ingat, walaupun Tuhan melakukan mujizat itu masih terjadi, tetapi setiap kita orang yang percaya diminta untuk terus berjuang. Di dalam kehidupan kita ini nggak ada yang harus jadi pemalas terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Hanya orang yang rajin yang mengalami banyak kuasa dan banyak mujizat terjadi. Ya, yang orang kusta ini, kalau mereka tidak menyeberang ke perkemahan orang-orang Aram, mereka tidak melihat dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Tetapi mereka berani melangkah, padahal penuh resiko, dan kuasa Tuhan mereka alami. Demikian juga dengan kehidupan kita, kita harus berani meninggalkan mungkin zona atau zona nyaman kita, ya. Ya kita berpikir udah biasa-biasa aja, tapi Tuhan mau kita mengalami hal yang luar biasa. Amin. Jadi mari kita terus berjuang, terus mengalami perkara-perkara dahsyat, ya. Mujizat Tuhan masih terjadi, ya. Apa yang menjadi persoalanmu? Saya banyak mujizat yang sudah saya alami Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bukan cuma saya, kita semua banyak mengalami mujizat. Saya pernah saksikan bagaimana dulu saya divonis dokter bahwa ginjal saya ada pelebaran ginjal, ya. Ada apa lagi itu tahun berapa itu? Tahun 2009-an kayaknya. Dan kemudian Tuhan buat mujizat. Dia bilang dokter vonis saya harus dirawat selama 6 bulan. Kemudian saya ke Bengkulu. Saya berpikir di Bengkulu ada obatnya. Sampai di Bengkulu udah keliling provinsi Bengkulu, ya, di kota-kota besarnya. Enggak ada obat yang saya temukan, obat sesuai resepnya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, Tuhan mau buat mujizat untuk kehidupan saya. Saya telepon keluarga saya, orang tua saya telepon teman-teman saya kasih tahu, tolong bantu doa.
Dan akhirnya kuasa mujizat terjadi. Sampai sekarang ginjalnya aman. Ya. Kenapa saya katakan aman? Karena itu terbukti setiap kali saya mau masukkan anak-anak saya untuk ikut program di Prudensial, itu saya selalu ikut ini. Kan mereka masuk asuransi kesehatannya. Ini saya harus dicek gitu ya. Ada gejala-gejala. Tapi selama saya 3 kali masukkan anak-anak saya dan saya diperiksa, itu aman. Jadi mereka diterima sebagai peserta asuransi di Prudensial gitu ya. Jadi aman. Itu perkara dahsyat. Saya pikir itu mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya. Nah kemudian bagaimana dengan kehidupan saya sekarang ini mengalami pergumulan yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara tahu November 2022 siapa yang gak kaget? Saya sendiri juga kaget. Gak tahu-tahu tiba-tiba saya divonis dokter apa? Serangan jantung 2022. Kurang lebih berapa bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu. Ya, saya divonis dokter jantung. Akhirnya kemudian saya dilarikan ke rumah sakit. Ya, dan langsung dipasang ring. Pasang 1 ring. Mujizat masih bisa terjadi? Saudara percaya mujizat masih terjadi? Pasang ring. Cuma saya berpikir, Tuhan ini terjadi atas izin. Ya. Kalau ini terjadi atas izin Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapinya. Dan mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Siapa yang istri saya aja waktu saya terkena sampai bilang sama dokter katanya bisa nggak ditunda dok untuk penyakitnya ini. Waduh, dia bilang gimana mau ditunda, harus segera ini. Akhirnya segera. Memang kenapa dia berkata ditunda dulu boleh nggak? Kan berpikir dari mana biayanya gitu kan. Asuransinya saya nggak punya. Karena dulu pernah masuk Prudensial, akhirnya lapse karena nggak bayar, nggak mampu. Ikut BPJS, sekali bayar, nggak bayar-bayar. Dari mana pertolongan? Hanya daripada Tuhan. Ya, ketika dokter bilang itu biayanya alangkah besarnya, dia kaget dan terperangah dan dia bilang sambil netes air mata, dok, boleh ditunda enggak? Ini istri saya, boleh ditunda enggak? Dokter bilang enggak bisa ditunda. Langsung, dia masih bergumul langsung, tapi uangnya dari mana dokter gitu kan? Uangnya dari mana? Teringatlah dia bahwa kami pernah ikut asuransi BPJS. Teleponlah dia ke adiknya. Tolong cek kalau kalau mati itu dihidupkan dulu. Ya, maksudnya dibayarin dulu BPJS-nya kan. Diaktifin dulu, kalau udah nggak aktif, tolong diaktifkan dulu, bayar dendanya, ya. Karena menurut banyak orang, bayar dendanya, kemudian bisa dipakai. Setelah dicek, cek and recheck, apa yang terjadi? Muncul David Sumanti, BPJS-nya AKTIV, aktif katanya kan. Wow, itu kurang lebih 9-10 tahun yang lalu. Iya, udah hampir 10 tahun yang lalu gitu kan. Udah hampir 10 tahun yang lalu. Aktif. Bukankah itu sebuah mujizat? Mujizat Bapak Ibu Saudara. Saya bincang-bincang dengan dokter, dok kira-kira berapa duit yang habis pada waktu saya ini. Dia bilang, gede ini. Itu obat yang masuk di dalam aja, sekali masukin. Itu obatnya kecil, sedikit. Itu 10 jutaan. Pokoknya udah di total-total kurang lebih 90-an juta mah habis katanya. Wah, 90-an juta. Dari mana uangnya? Itu bisa terjadi
karena kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Dan kalau itu bisa terjadi kepada saya, kita juga bisa mengalami perkara-perkara dahsyat. Mungkin hal yang berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang terus menyatakan kasih dan kuasanya. Amin. Walaupun saya harus minum obat, tapi saya masih berdoa kepada Tuhan. Satu waktu saya akan berhenti minum obat. Saya tanya sama dokter, saya dikasih cuma 7, ada yang kan 5 macam obat. Ada yang 2 macam selalu full, tapi ada yang cuma dikasih 5, dikasih 7. Saya bilang jadi kalau udah selesai 5, 7 habis, stop ya dokter ya. Nggak boleh, itu harus beli ya. Itu obat harus dibeli dan pakai, minum. Jangan sampai terkena lagi serangan katanya. Dia ngomong begitu. Padahal saya berdoa, Tuhan tolong. Karena waktu itu saya dikasih 7 butir itu, udah habis 7 butir nggak lanjut, nggak beli. Itu yang pertama kali itu ya. Nah tapi selanjutnya ya karena ada yang murah ya kita, yang obat memang biasanya yang murah itu yang nggak lengkap. Tapi kalau yang mahal Bapak Ibu Saudara itu lengkap dikasih gitu ya. Jadi kuasa mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara 2 hal ini ya. Kita harus ingat ya bahwa Tuhan berbicara kepada kita dan firman-Nya ya dan amin. Dan kita harus percaya bahwa firman-Nya pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pasti terjadi. Kita bisa mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita. 2 hal ini yang ingin saya sampaikan. Saya yakin dan percaya perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan.